Waduh, pernyataan Presiden Prabowo Subianto di sidang tahunan MPR RI 2026 ini benar-benar bikin publik bertanya-tanya. Dalam pidatonya di gedung DPR MPR Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut keberadaan sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa sampai 1.000? Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Tapi ternyata persoalannya bukan cuma soal menutup tambangnya. Presiden justru mempertanyakan bagaimana aktivitas tambang ilegal sebanyak itu bisa berlangsung dalam waktu tertentu tanpa diketahui oleh aparat maupun pejabat terkait. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertibkan ini? Loh, kalau cuma 1 atau 2 lokasi, mungkin masih bisa dianggap luput dari pengawasan. Tapi kalau jumlahnya mencapai sekitar 1.000 tambang, publik tentu wajar bertanya-tanya. Selama ini siapa yang mengawasi? Siapa yang tahu? Dan bagaimana aktivitas sebesar itu bisa berlangsung? Makanya, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut persoalan tersebut. Pesannya cukup jelas, jangan hanya tambangnya yang ditutup, tetapi alur dan pihak-pihak yang memungkinkan aktivitas ilegal itu berjalan juga harus ditelusuri. Karena kalau tambang ilegal bisa tumbuh sampai jumlahnya ribuan, tentu ada pertanyaan besar mengenai pengawasan di lapangan. Apakah murni karena lemahnya pengawasan? Apakah ada pihak yang sengaja membiarkan? Atau justru ada persoalan lain yang selama ini belum terungkap? Nah, ini yang harus dijawab melalui penyelidikan dan penegakan hukum, bukan sekedar asumsi. Prabowo pun menekankan perlunya pengusutan agar pemerintah mengetahui bagaimana aktivitas tersebut bisa terjadi dalam skala sebesar itu. Jadi, sekarang bola panasnya ada di tangan aparat. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana tambang-tambang ilegal itu bisa beroperasi? Dan apakah nantinya ada pihak yang harus mempertanggungjawabkan kelalaian atau keterlibatannya? Kita tunggu hasil pengusutannya. Karena kalau benar ada sekitar 1.000 tambang ilegal, pertanyaannya bukan cuma kenapa tambangnya bisa beroperasi, tapi juga selama ini siapa yang mengawasi?